Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menerangkan tentang sistem perekonomian Islam, yang mana terdiri dari kelompok kami yaitu 1 Salsabila Akmalina Jauhari dengan NIM 20152441037. Saya sendiri Ahmad Solahuddin dengan NIM 20152441039. Yang ketiga yaitu At-Tabarani As-Sorofa Avesina dengan NIM 20152441040. Saya Salsabila Akmalina, NIM 20105244037. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem pemenuhan kebutuhan hidup manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran yang didasari pada ajaran-ajaran Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang dikembangkan oleh pemikiran manusia. Selanjutnya yaitu definisi sistem ekonomi Islam menurut ahli. Yang pertama yaitu Hazanuzaman. Menurut Hazanuzaman, pengertian ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material supaya memenuhi kebutuhan manusia dan dapat menjalankan kewajiban kepada Allah dan masyarakat. Yang kedua yaitu Nasution. Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam yang bersumber pada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas atau sumber lainnya. Yang ketiga yaitu Muhammad Abdullah Al-Arabi. Ekonomi syariah adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Itlaf, Al-Quran, dan As-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masanya. Selanjutnya yaitu landasan fisiologis. Landasan fisiologis dalam sistem perekonomian Islam ada 4. Yang pertama yaitu tauhid, yang kedua keadilan dan keseimbangan, yang ketiga tanggung jawab, dan yang keempat kebebasan. Selanjutnya yaitu kaidah umum ekonomi Islam. Menurut Taqiyuddin An-Nabhani ada 3 kaidah umum yang menyangkut ekonomi Islam. Yang pertama yaitu kepemilikan, yang kedua pengelolaan kepemilikan, yang ketiga distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat. Baik, untuk selanjutnya politik ekonomi Islam. Politik ekonomi yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh hukum-hukum yang dipergunakan untuk memecahkan mekanisme mengatur urusan manusia. Sedangkan politik ekonomi Islam yaitu jaminan tercapainya pemenuhan semua kebutuhan primer tiap orang secara menyeluruh, berikut kemungkinan tiap orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya, sesuai dengan kadar kesanggupannya. Di Indonesia sendiri, politik ekonomi Islam dapat dilihat pada intervensi dari pemerintah kepada bentuk perundang-undangan dan kebijakan. Ada beberapa alasan yang mengharuskan pemerintah Indonesia melakukan intervensi terhadap pengembangan ekonomi Islam, yaitu diantaranya 1. Industri keuangan syariah memiliki dampak yang positif bagi stabilitas perekonomian makro Indonesia. Yang kedua, industri keuangan syariah memiliki ketahanan atau resistensi yang cukup tinggi terhadap goncangan krisis keuangan. Dan yang ketiga, diperlukannya peran aktif pemerintah sebagai regulator dan supervisor sehingga tercipta efisiensi, transparansi, dan berkeadilan. Untuk selanjutnya, beberapa undang-undang yang dikeluarkan pemerintah Indonesia yang mengandung beberapa intervensi dalam koridor politik ekonomi Islam. 1. Yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN. Undang-Undang SBSN saat ini telah menjadi landasan hukum bagi pemerintah Republik Indonesia untuk penerbitan sukuk negara guna menarik dana dari investor. Tujuan utama pemerintah menerbitkan sukuk negara adalah untuk membiayai APBN, termasuk juga membiayai pembangunan proyek. Ini menunjukkan dukungan pemerintah untuk mendanai APBN dengan instrumen keuangan syariah, dan terbukti perkembangan sukuk global maupun retail sangat pesat setelah adanya political will
pemerintah dengan mengesahkan Undang-Undang SBSN ini. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan Undang-Undang Perbankan Syariah ini makin menguatkan landasan hukum perbankan syariah sehingga dapat setara dengan bank konvensional. Selain itu, payung hukum ini makin menguatkan eksistensi perbankan syariah di Indonesia dan juga dapat makin memacu peningkatan peran dan kontribusi perbankan syariah dalam mengentaskan kemiskinan, kesejahteraan rakyat, dan pembukaan lapangan kerja serta pembangunan nasional. Kemudian yang ketiga, diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menyampaikan pengertian pihak, prosedur, peranan pemerintah, dan berbagai hal lainnya yang terkait tentang wakaf. Kemudian yang keempat, KHES atau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penyusunan kompilasi hukum ekonomi syariah atau KHES ini yang dikoordinir oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang kemudian dilegalkan dalam bentuk peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 sebagai respon terhadap perkembangan baru dalam kajian dan praktek ekonomi Islam di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Sistem ekonomi Islam di Indonesia mulai muncul pada tahun 1960. Saat itu, pengharaman bunga menjadi isu yang banyak didiskusikan di kalangan masyarakat Muslim. Ada dua pandangan mengenai riba. Yang pertama yaitu tentang interpretasi riba seperti yang terdapat dalam ilmu fikih atau hukum Islam sebagai interpretasi yang tepat dan harus diikuti. Yang kedua yaitu tentang pengharaman riba dipahami dalam kaitannya dengan eksploitasi atas adanya jurang pengisah di antara masyarakat yang berbeda golongan ekonominya. Pada tahun 1990, muncul prakarsa pendirian Bank Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia atau MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil dari lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional keempat MUI di Jakarta tanggal 22 sampai 25 Agustus 1990 yang mana menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja yang disebut tim perbankan MUI ini melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait. Hasil kerja tim perbankan MUI tersebut adalah berdirinya bank syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalah Indonesia atau BMI. Berdiri pada tanggal 1 November 1991. Hal tersebut menjadi langkah awal perkembangan ekonomi Islam di Indonesia, apalagi setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan landasan operasi yang jelas terhadap perbankan syariah. Perubahan undang-undang tersebut menegaskan keberadaan bank syariah di Indonesia dan memperkenankan bank konvensional unit yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah atau unit usaha syariah atau UUS. Sejak pemberlakuan undang-undang tersebut, kini perbankan syariah di Indonesia berubah jadi dual banking system. Dan presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.